Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini ada nama anggota kelompok 7. Terdiri dari Nova Fahreza, Nolpi Arazi, Muhammad Rizky Pangestu, dan Dava Alwan. Di sini saya akan membacakan tentang regresi dan korelasi. Regresi dan korelasi digunakan untuk mempelajari pola dan mengukur hubungan statistik antara dua atau lebih variabel. Jika digunakan hanya dua variabel, disebut regresi dan korelasi sederhana. Jika lebih dari dua variabel, disebut regresi dan korelasi berganda. Variabelnya apa? Variabel yang akan diduga disebut variabel terikat, tidak bebas, atau dependen variabel biasa dinyatakan dengan variabel Y. Variabel yang menerangkan perubahan variabel terikat disebut variabel bebas atau independen variabel. Biasa dinyatakan dengan variabel X. Persamaan regresi, penduga, perkiraan, peramalan dibentuk untuk menerangkan pola hubungan variabel-variabel. Analisa kolerasi digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel-variabel. Koefisien kolerasi linear. Koefisien kolerasi linear adalah ukuran hubungan linear antara dua variabel P acak X dan Y untuk mengukur sejauh mana titik-titik menggerombol sekitar sebuah garis lurus regresi. Besarnya R berkisar antara ilustrasi grafik sebaran data dengan berbagai nilai kolerasi dapat disajikan dengan diagram pencar atau scatter diagram. Kegunaan diagram pencar atau scatter diagram yang pertama membantu menunjukkan apakah terdapat hubungan yang bermanfaat antara dua variabel. Yang kedua membantu menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel. Yang ketiga menentukan persamaan garis regresi atau mencari nilai-nilai konstan. Koefisien determinasi pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan. Diagram pencar, grafik pencar, atau diagram pencar adalah diagram grafis yang dibangun dari dua sumbu, X dan Y, variabel X dan variabel Y. Dan ini contoh diagram pencarnya. Dan ini contoh kasus yang kita ambil, yaitu data jumlah anggota DPRD Tangerang Selatan 2019. Pembahasan kasusnya, pertama dari data tersebut kami jadikan tabel biar agar lebih mudah untuk menghitung koefisien korelasinya. Yang pertama, kita mencari koefisien korelasi linearnya, yaitu R, sama dengan N. N adalah data yang dijumlahkan. Sigma X, Y minus Sigma X kali Sigma Y dibagi akar dari N dikali Sigma X pangkat 2 dikurang Sigma X
pangkat 2 dikurang N sigma Y pangkat 2 dikali sigma Y pangkat 2. Sama dengan hasil yang didapat 9 dikali 74, yaitu dari hasil jumlah X dan Y ditambahkan menjadi 74. Lalu sigma X 34, jumlah dari 34, dikali 16, jumlah dari Y, dibagi 9 dikali 162, dikurang 1156, dikali 9, dikali 44, dikurang 256. Hasilnya 66 dikurang 544 dibagi angka 1458 dikurang 1156 dikali 396 dikurang 256. Hasilnya itu 122 bagi akar 42.280. Akar hasilnya jadi 0,54 0,54634. Koefisien korelasi. Di sini rumus koefisien korelasi adalah R2 sama dengan R kali R. Di sini R-nya itu yang gue hitungkan tadi 0,54634 dikali 0,54634 sama dengan hasilnya itu 0,29848. Persamaan regresi. Ini rumus dari persamaan regresi. B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Yaitu 974 itu dari sigma dari XY dikurangi 34 dikali 16. Itu hasilnya dari 9162 dikurang 1156. Hasilnya itu 666 dikurang 544 dibagi 1458 dikurang 1156, yaitu hasilnya 122 dibagi 302. Hasil akhirnya itu 1,77. Y sama dengan sigma Y dibagi N. 16 dibagi 9 yaitu hasilnya 0,439. X rumusnya itu sigma X dibagi N. 34 dibagi 9 hasilnya 3,77. A sama dengan Y dikurangi BX, yaitu hasil 1,77 hasil dari Y dikurangi 0,439 dikali 3,77. Hasilnya itu 1,77 dikurang 1,5227. Hasil akhirnya itu 0,2473. Y sama dengan A plus BX. Sama dengan hasilnya itu
0,2473 ditambah 0,4039 X. Ini adalah diagram pencar dari data kasus di atas. Sekian, terima kasih. Itu adalah hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata atau yang tidak baik, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.